Om Swastiastu, saudara mahasiswa dimanapun berada, bagaimana kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, untuk perkuliahan pada sore hari ini, Tiang mau lanjutkan materinya mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Kita langsung saja. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum, yang pertama itu harus ada adalah perencanaan, penetapan, dan evaluasi. Jadi sebelum kurikulum itu disahkan, itu pasti ada perencanaan untuk membuatnya. Jadi peserta didik kita atau mahasiswa kita mau diarahkan ke depannya seperti apa. Itu jadi harus ada perencanaan. Kemudian setelah ada perencanaan, baru kurikulum itu diterapkan ke dalam satuan pendidikan. Setelah itu baru dievaluasi kegunaan dari kurikulum tersebut, apakah sudah memenuhi standar atau belum, seperti itu. Nah, dalam perencanaan kurikulum itu guru, peserta didik, dan pemerintah pastinya akan melakukan sebuah kerjasama. Yang pertama dari segi pembuat keputusan, itu merupakan dari pemerintah. Dalam hal ini kemungkinan besar adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sana dulu ada proses pembuatan kurikulum. Ketika sudah jadi, baru disosialisasikan kepada gurunya, dan gurunya akan mengaplikasikan proses kurikulum itu ke dalam peserta didik, seperti itu. Kemudian dalam penerapan kurikulum itu implementasi kurikulum mentransfer tindakan operasional. Jadi dalam penerapan kurikulum ini tentunya pasti akan membutuhkan suatu perangkat atau kerja operasional yang bagus dari seluruh kinerja tim. Nah, setelah diterapkan, baru di akhir tahun itu kurikulumnya akan dievaluasi. Jadi sebagaimana kompetisi dasar yang dimiliki siswa itu, bagaimana dengan kurikulum ini tercapai apa tidak. Terus bagaimana cita-cita pendidikan nasional kita, apakah dengan kurikulum yang seperti ini akan lebih mudah atau lebih cepat dalam mencapainya. Nah, komponen pembentuk kurikulum itu sendiri, jadi pemerintah itu tidak bisa bekerja secara sendiri, pasti membutuhkan pihak lain untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Yang pertama adalah di bidang politikus, kemudian ada di pengusaha, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang memiliki peran penting dalam penyempurnaan kurikulum tersebut. Kenapa politikus? Politikus di sini maksudnya adalah kinerja anggota DPR, kalau nggak salah dalam suatu komponen anggota DPR itu kalau nggak salah ada bagian komisi-komisinya ya, ada komisi di bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pengusaha. Kenapa pengusaha? Supaya nanti misalnya ada kegiatan pembelajaran, istilahnya praktek kerja, khususnya di SMK itu kan ada yang belajar bekerja di sebuah perusahaan, hotel, atau yang lain. Ya sudah pasti harus ada orang tua yang bisa membantu. Kemudian ada peserta didik dan masyarakat juga. Baik, jangan jadikan untuk prinsip pengembangan kurikulum. Niki wenten tokoh yang mengemukakan yang bernama Nana Syahidin Sukmadinata. Itu membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah di prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu harus bersifat relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis, dan efektif. Jadi kurikulum yang memuat sesuatu susunan pembelajaran pendidikan itu harus memiliki relevansi, harus berkaitan dengan aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian harus juga bersifat fleksibel, jadi tidak
kurikulum itu tidak harus kaku ya, jadi bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti sekarang, musim COVID seperti ini. Jadi kurikulum itu pasti akan menyesuaikan. Seperti yang diarahkan oleh Pak Nadiem kemarin, itu beliau dengan cepat merelevansi atau menyesuaikan kurikulum itu supaya tidak terlalu padat, khususnya pembelajaran di situasi pandemi saat ini. Ada beberapa kompetensi dasar di kurikulum tersebut yang disesuaikan. Jadi kurikulum itu harus bersifat fleksibel. Istilahnya dikurangi ya supaya tidak banyak beban siswanya dalam hal pembelajaran. Kemudian harus kontinuitas. Jadi kurikulum itu harus memiliki kelanjutan. Kemudian harus juga bersifat praktis dan efektif. Lanjut, prinsip-prinsip yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus ini berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan media, alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, kalau dia bisa simak di prinsip-prinsip khusus ini, jadi dalam proses pengembangan kurikulum, Dika harus menyesuaikan dengan situasi kondisi masa kini, khususnya dalam hal proses belajar mengajar. Sama seperti yang tadi dia bilang, dalam situasi pandemi, jadi proses belajar mengajar kita pasti bersifat daring. Kemudian ada juga media dan alat yang diperlukan. Khususnya sekarang, itu media dan alatnya pasti semua bersifat internet ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi baru yang muncul khusus dibuat untuk pembelajaran daring. Sama seperti Zoom Meeting, kemudian Google Meet, terus Webex. Nah, sebenarnya aplikasi-aplikasi video conference tersebut sebelum situasi di sini, situasi COVID-19 agak tenggelam mereka. Tapi sekarang ketika ada situasi seperti ini, banyak masyarakat yang membutuhkan, jadinya aplikasi seperti Pikon ini bersifat eksis sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, ini ada tokoh, dan tokoh malah yang bernama Asep Heri Hernawan tahun 2002, itu mengemukakan ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah prinsip relevansi, prinsip fleksibel, kemudian ada prinsip kontinuitas, kemudian ada prinsip efisiensi, dan ada prinsip efektivitas. Nah, kalau dilihat dari segi pemaparannya, ini hampir mirip dengan yang dikemukakan oleh siapa tadi ya? Oleh Nana. Cuman di sini lebih dijabarkan ke aspek-aspek yang ditonjolkan. Seperti di sini ada prinsip relevansi, memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Jadi pengembangan kurikulum itu harus memiliki sifat relevansi yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian potensi peserta didik, serta tuntutan kebutuhan pengembangan masyarakat. Nah, di sini yang perlu yang tekankan itu adalah relevansinya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada juga tentang potensi peserta didik. Nah, dalam hal ini, proses pembelajaran sekarang ini, peserta didik tidak hanya diberikan pemahaman materi, cuman ada juga diberikan keterampilan-keterampilan khusus. Maka dari itu banyak di setiap sekolah itu mengadakan ekstrakurikuler yang lebih. Jadi itu berfungsi untuk mencari bakat dan minat peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip fleksibilitas ini, pengembangan kurikulum menghasilkan sifat yang luas, lentur, fleksibel dalam pelaksanaannya. Ini sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian prinsip kontinuitas, itu pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam
di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Nah, jadi di sini prinsip kontinuitas itu dalam pembuatan kurikulum para petinggi utawi atau pemerintah kita, mereka pasti sebelumnya sudah berpikir sebelum membuatnya. Jadi kedepannya kira-kira anak-anak bangsa kita, generasi-generasi muda, dalam proses pembelajaran ini mau diarahkan kemana, seperti itu. Apakah seperti sekarang atau gimana? Nah, misalnya di sini yang lihat amati di mata pelajaran khususnya di SMA ya. Di sana ada bidang kewirausahaan masuk dalam mata pelajaran. Nah, di sana otomatis pemerintah itu memiliki cita-cita bahwa kedepannya generasi muda kita harus menjadi seorang wirausaha gitu. Seperti itu. Nah, yang rasa di perkuliahan juga sama ya. Kayaknya ada UKM kewirausahaan. Jadi itu fungsinya untuk belajar berbisnis. Nah, yang dapat jaringan materi. Kalau ingin menjadi kaya, itu jadilah seorang pedagang atau pengusaha begitu. Jadi kalau Nari dan kawan-kawan, misalnya Nari, Eka, siapa lagi, Angga, Widya mau pengen sugih itu silakan berwirausaha, berdagang ya. Nah, berdagang apa ya sih itu yang penting greget. Ya. Lanjut ke prinsip efisiensi. Jadi prinsip pengembangan kurikulum harus bersifat efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Nah, di sini dalam penyusunan, sebagai manusia pastilah kita akan memiliki batasan-batasan waktu ya. Sama seperti di sekolah, kalau pembelajarannya sampai jam 12, itu bentuk kurikulumnya seperti apa nanti. Kalau di SMP misalnya sampai jam 1, ya seperti apa. Nah, untuk sekarang kan ada itu penciutan hari belajar ya. Dulunya sampai hari Sabtu, sekarang hanya hari Jumat. Nah, di sana pasti ada penguatan-penguatan kurikulum yang dibentuk di sana. Terus yang selanjutnya itu ada prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi kurikulum yang akan diterapkan di sini harus memiliki kualitas yang bagus dan kuantitas itu jumlah output dari pendidikan kita itu juga harus jelas. Nah, baik, selanjutnya itu ada prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ya. Nah, kira-kira kurikulum 2013 itu KTSP apa tidak? Ya, menurut saya nih ke KTSP ya, karena kurikulumnya itu sekarang berpedoman pada siswa. Nah, untuk lebih lanjut kita simak penjelasan di bawahnya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, ini ada kata peserta didik ya. Jadi kurikulum itu dalam hal pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Kemudian kurikulum mengembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan kalau disimak dari dua poin ini sudah pasti bahwa KTSP itu center pembelajarannya itu adalah pada siswa atau peserta didik. Nah, terus satuan pendidikan itu juga tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, di sini ditonjolkan juga tentang perihal teknologi. Nah, zaman sekarang kalau di pembelajaran sudah canggih, banyak sudah beberapa yang sudah ada tentang cara menyampaikan materi yang baik, misalnya menggunakan PowerPoint yang disambungkan dengan
proyektor dan lain sebagainya. Teknologi sekarang, apalagi musim daring seperti ini, pasti berlomba-lomba menggunakan teknologi yang baik. Saya harus menggunakan teknologi ini, saya menggunakan teknologi ini, saya menggunakan Zoom, saya menggunakan Google Meet, dan lain-lain. Kemudian KTSP itu juga memiliki relevansi dengan kebutuhan hidup. Nah, karena ini berorientasi pada siswa, secara otomatis bahwa kedepannya nanti pembelajaran dalam aspek kurikulum itu pasti berkaitan dengan kehidupan siswa saat itu. Misalnya khususnya di Bali nih. Nah, di Bali kan ada nih, tidak bisa terlepas dari unsur kesenian, khususnya gamelan. Nah, otomatis di setiap sekolah nih pasti ada yang namanya ekstrakurikuler menggambel. Kemudian karena di Bali ada juga dikhususkan kepada keagamaan, Dharma Gita ini pasti juga menggunakan yang namanya membentuk ekstra mesanti atau Dharma Gita dan lain-lain. Kemudian prinsip pembangunan kurikulum KTSP ini bersifat menyeluruh dan kesinambungan. Artinya substantif kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Kemudian KTSP juga itu mengajarkan kita belajar sepanjang hayat. Jadi terus kan belajar ya. Jadi walaupun berapapun usia umur kita itu tetap pasti akan mengalami proses pembelajaran. Dan juga harus juga dengan seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang pasti harus berguna bagi bangsa dan negara dalam pembentukan kurikulum itu. Nah, dari penjelasan di atas tadi bahwa prinsip-prinsip itulah yang membedakan antara penerapan satu kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum sebelumnya yang justru tampaknya seringkali diabaikan. Nah, sebenarnya karena kita kurikulum sekarang itu berpusat pada student center, jadi berpusat pada siswa, berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu gurunya yang dijadikan sebagai pusat pembelajaran, kalau sekarang di siswa. Hanya itu saja yang berbeda. Nah, ini perlu digarisbawahi juga, seberapapun orang itu pintar, kalau akhlaknya tidak baik, pasti orang tersebut akan menyebabkan kekacauan yang ada di dunia ini. Contoh nih, orang yang pintar, tapi dia pintar untuk melakukan korupsi keuangan, itu sudah pastilah akhlaknya tidak baik. Maka dari itu rugi juga ilmu pengetahuan itu yang mereka kuasai. Oke. Nah, demikian dari pemaparan dia mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Jadi apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, kita diskusi melalui grup WhatsApp ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan puputang untuk para Santi. Om Santi 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 Om.